Mari kita kembali ke tempat duduk kita masing-masing. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Hari ini kita ambil dari kitab Perjanjian yang baru, dari kitab Lukas pasal 8. Kitab Lukas yang ditulis oleh seorang dokter yang begitu cendekiawan, saudara. Dokter Lukas yang adalah juga murid Tuhan Yesus. Dan dia menjadi salah satu penulis dari kitab suci Alkitab kita, namanya kitab Lukas. Kitab Lukas pasal 8, kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca bagaimanakah kehebatan Tuhan Yesus. Tuhan yang luar biasa ini, saudara. Tuhan Yesus baik, bahwasanya kasih setianya kekal selama-lamanya. Lukas pasal 8, kita melihat ayat Alkitab kita, Lukas pasal 8 ayat 22 sampai dengan ayat 25. Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan ini. Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Saya bacakan buat kita semuanya, yaitu tentang angin ribut diredakan. Ayat 22, demikianlah sabda Allah. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taupan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda. Dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Satu hal, mengapakah air dan angin bisa taat kepada Yesus? Karena di sini sangat jelas dikatakan, sampai-sampai murid-murid itu heran-heran, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan angin dan air itu taat kepada Yesus. Saudara, mengapa angin dan air sampai mau atau taat, bisa taat kepada Yesus? Jawabannya adalah karena angin dan air itu adalah ciptaan Tuhan Yesus. Apakah yang tidak bisa dilakukan Sang Pencipta kepada ciptaannya? Kalau kita sedang mengerjakan sesuatu, misalnya mau membuat sebuah periuk dari tanah liat. Kalau tanah liat yang kita bentuk, mau kita bentuk menjadi tanah liat itu menjadi periuk misalnya. Kalau ternyata setelah di pertengahan jalan dalam pembentukan itu ternyata jadi lain daripada apa yang kita inginkan, kita bisa sesuka kita mau menghancurkan tanah liat yang kita bentuk itu. Periuk yang sudah setengah jalan mau kita bentuk dari tanah liat itu, kalau ternyata di tengah jalan berbeda dengan keinginan kita yang kita harapkan, maka kita bisa menghancurkan atau merusak atau mengubah
tanah liat yang mau kita bentuk itu. Karena kita penjunannya, pembentuknya. Nah, tanah liat itu hanyalah sesuatu yang mau kita bentuk, yang mau kita jadikan apa yang kita mau. Maka kita bisa saja membuat ataupun merusak, menghancurkan kembali tanah liat yang sudah kita bentuk setengah jalan tadi, mau menjadi periuk misalnya. Demikian juga lah Tuhan Yesus sebagai pencipta dari angin dan air. Maka dia bisa berbuat apa? Maka dia bisa memerintahkan kepada angin dan air itu. Mau jadi bagaimana air dan air itu. Angin dan air itu pasti taat, pasti ikut kepada apa yang Tuhan Yesus mau terhadap dia. Karena air dan angin itu adalah ciptaan tangan Tuhan Yesus. Itulah jawabannya. Maka tadinya angin dan air yang bergelombang besar dan angin yang bertiup seperti badai yang besar. Maka ketika Tuhan Yesus memerintahkan supaya angin dan air itu menjadi tenang dan teduh, maka dia pun taat. Maka angin dan air itu pun taat dan menjadi teduh. Lalu murid-murid heran, siapakah gerangan orang ini sehingga dia perintahkan angin dan air dan mereka taat. Angin dan air itu taat kepada Yesus. Saudara, kalau kita benar-benar memahami hal ini, maka kita juga akan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dengan sepenuhnya. Sebab dialah pencipta dari angin dan danau. Bahkan segala kuasa di bumi dan di sorga ada di tangan Tuhan Yesus. Tapi mengapa murid-murid ini terheran-heran dengan berkata, siapa gerangan orang ini ya? Sehingga ia bisa memberi perintah kepada angin dan air. Dan angin dan air itu taat. Angin yang bertiup, bergelora tadi dan air yang berombak besar tadi. Ketika Tuhan Yesus berkata tenang, teduhlah, maka angin dan air itu langsung teduh. Saudara, di sini yang juga menjadi pertanyaan yang berikutnya, mengapa Tuhan Yesus melakukan hal ini di hadapan murid-murid? Mengapa Tuhan Yesus mau melakukan hal ini? Tentu saja untuk semakin meneguhkan kepercayaan murid-murid itu kepada Yesus. Supaya yang tadinya mereka yang masih ada kurang percayanya akan kebesaran Tuhan Yesus, supaya penuhlah kepercayaan mereka akan keperkasaan, kehebatan, kebesaran Tuhan Yesus itu. Itu sebabnya Tuhan Yesus melakukan ini. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu sebelumnya waktu mereka mau bertolak ke seberang, waktu mau berangkat, memulai naik di perahu dan mulai berlayar? Apakah Tuhan Yesus tidak tahu bahwa ada nanti angin dan air yang ombak yang besar? Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia sudah tahu bahwa akan ada angin dan akan ada ombak yang besar. Atau apakah
Kadang-kadang ada orang yang licik pikirannya. Berarti Tuhan Yesus sengaja buat angin dan air itu ya. Supaya dia bisa menunjukkan kehebatannya. Tidak, saudara. Bukan Tuhan Yesus yang membuat angin dan air itu mengamuk. Sebab rancangan Tuhan Yesus bukanlah rancangan yang mencelakakan. Tuhan Yesus tidak sengaja membuat angin dan air. Baru nanti tenangkan itu. Supaya murid-murid bertambah percaya. Bukan. Sering orang mempunyai pemahaman yang salah terhadap apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Bahkan ada orang berkata, Tuhan Yesus memberikan penyakit supaya lewat penyakit ini aku semakin rendah hati. Ada orang berkata begitu. Itu sangat pemahaman yang salah. Tuhan Yesus tidak memberi penyakit, tapi Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan yang sakit. Tuhan Yesus tidak dengan sengaja membuat angin dan angin badai dan air yang bergelombang besar untuk menerpa perahu murid-murid yang sedang mau berlayar ke seberang. Bukan. Tetapi Tuhan Yesus sudah tahu bahwa akan ada nanti ombak yang besar dan angin badai di tengah-tengah perjalanan pelayaran mereka. Tuhan Yesus sudah tahu. Karena dia maha tahu. Tapi dia bukan Tuhan yang licik. Yang hanya mau menunjukkan supaya ditunjukkannya kuasanya. Lalu dia buat angin itu sengaja besar. Dia buat ombak gelombang besar supaya ditunjukkannya kuasanya. Supaya murid-murid heran dan percaya. Bukan. Tapi alam yang masih dikendalikan juga oleh kegelapan, kuasa kegelapan dunia ini. Itulah yang mencoba menghanyutkan perahu mereka. Dengan memberikan angin badai di tengah laut dan ombak yang besar. Karena setan itu sering mencobai, bahkan mencobai Tuhan Yesus pun dia mau. Dia pikir kalau kau buat angin badai dan ombak yang besar supaya tenggelam perahu mereka. Dan ikut Yesus itu ikut tenggelam. Setan itu yang mereka perkara-perkara yang jahat. Tapi Tuhan Yesus mengubah perkara-perkara yang jahat itu menjadi perkara-perkara yang baik. Karena setan pikir dia bisa mencelakakan perahu mereka. Segala sesuatu yang jahat berasal dari si jahat. Kenapa iblis dinamakan si jahat? Karena dia mengerjakan segala yang jahat. Tidak ada satupun yang baik dikerjakan iblis. Semuanya pekerjaan iblis itu hanyalah untuk mengambil keuntungan atas dirinya. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, pergunakanlah waktu yang ada. Sebab hari-hari ini adalah jahat. Dan jangan berikan kesempatan kepada iblis. Sebab dia hanya mau mengambil keuntungan atas kita. Tapi Yesus mengubah yang tidak baik itu menjadi baik. Ombak dan angin yang besar itu yang dibuat oleh iblis melalui alam yang ada. Jadi Tuhan Yesus tidak dengan sengaja membuat angin puting beliung dan ombak yang besar di tengah-tengah pelayaran mereka di tengah laut itu. Tidak, saudara. Tapi Yesus sudah tahu bahwa bakal ada angin badai dan ombak yang besar nanti di tengah laut. Lalu kalau begitu, kenapa Tuhan Yesus tidak berkata saja, berarti jangan kita menyeberang karena nanti ada ombak. Karena Yesus tidak pernah bisa dihambat dan digagalkan rencananya. Karena Yesus mau berencana harus ke seberang. Siapapun tidak bisa menggagalkan langkah dan rancangan Tuhan Yesus. Walau ombak dan badai tidak bisa menggagalkan. Yesus mau merencanakan hal yang baik untuk pergi ke seberang. Tapi iblis mencoba menggagalkannya di tengah jalan.
Yesus sudah merencanakan untuk mati di atas kayu salib di Golgota untuk menyelamatkan manusia. Tapi iblis mencoba menggagalkannya dengan mencobai dan menggoda Yesus di Taman Getsemani. Mana mungkin satu nyawamu bisa menyelamatkan seluruh dunia ini. Iblis mencobai dan menggodai Tuhan Yesus seperti itu di Taman Getsemani. Tidak mungkinlah satu nyawamu bisa menyelamatkan seluruh dunia ini. Lebih baik kau berhenti. Jangan mau naik kau ke Golgota. Terlalu tersiksa kau. Kata iblis mau mencoba menggagalkan rencana Allah dengan mengorbankan putranya Yesus untuk mati di kayu salib supaya manusia bisa mendapatkan jalan keselamatan. Tapi rencana Tuhan tidak bisa digagalkan setan. Sebab rencana Tuhan tidak pernah gagal. Dan tidak ada satupun yang bisa menggagalkannya. Makanya firman Tuhan berkata dari mulut Tuhan sendiri keluar seperti pedang yang menyala. Dengan bersuara mengandung kalimat yang mengandung arti yang berkata, jikalau Tuhan yang sudah mengangkat engkau, tidak ada satupun orang yang bisa merendahkan engkau, menjatuhkan engkau, menurunkan engkau dari apa yang Tuhan sudah angkat. Jikalau Tuhan yang sudah membuka pintu, tidak ada satu orang pun yang bisa menutupnya. Tidak ada. Inilah keperkasaan Tuhan kita, yaitu Yesus. Lalu untuk apakah hal ini dilakukan Tuhan Yesus? Kalau dia sudah tahu dari pinggir sana tadi bahwa bahkan ada angin badai dan gelombang yang besar di tengah laut. Lalu untuk apa mereka harus tetap berlayar? Karena Yesus mau memberi pembelajaran yang sangat berharga dalam hidup ini bagi kita orang yang percaya dan mengikut Dia. Karena kita perlu pembelajaran, pencerahan, penguat iman. Murid-murid perlu. Waktu itu sedang dipersiapkan. Murid-murid itu kan sedang dipersiapkan Tuhan Yesus nanti yang akan melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus. Karena waktunya akan tiba, Tuhan Yesus akan kembali pulang ke sorga. Harus ada yang melanjutkannya. Berarti Tuhan Yesus sedang mengajari mereka, memuridkan mereka, melatih mereka untuk bisa melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus. Ketika kalau sudah tiba waktunya, Tuhan Yesus harus kembali ke sorga. Karena semuanya sudah direncanakan Tuhan. Mulai dari awal penciptaan langit dan bumi sampai pelenyapan langit dan bumi ini. Semuanya sudah direncanakan Tuhan. Tapi rancangan Tuhan tidak ada yang pernah bisa ada yang menggagalkannya. Sama seperti waktu Tuhan Yesus memilih 12 orang murid. Tuhan Yesus masih perlu berdoa sampai 12 jam di atas bukit. Berarti hanya untuk mau memilih 12 orang murid, Tuhan Yesus berdoa sampai semalam-malaman. Diperkirakan 12 jam Yesus selamanya berdoa. Mengapa? Bisa dirata-ratakan berarti untuk satu murid yang mau dipilih 1 jam Tuhan Yesus berdoa. 12 murid, 12 jam Tuhan Yesus berdoa. Lalu yang menjadi pertanyaannya, kalau begitu, apakah tidak tahu Tuhan Yesus bahwa nanti salah satu murid itu akan ada yang berkhianat namanya Yudas? Padahal sudah berdoa 1 jam untuk 1 orang, 12 jam untuk 12 orang. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu bahkan Yudas Iskariot ini nanti bahkan akan mengkhianat? Lalu mengapa dipilih ini? Kalau sudah tahu. Tuhan Yesus punya rencana dalam segala apa yang Dia mau lakukan.
Rencananya yang terutama adalah untuk pembelajaran, pencerahan, contoh dan teladan. Tuhan Yesus sudah tahu sebelum dia pilih pun Yudas itu, bahwa satu waktu dia nanti akan berkhianat. Lalu yang menjadi missnya di mana? Yang menjadi missnya terletak pada orangnya, oknumnya, Yudasnya. Yesus masih menaruh harapan jikalau dia dengan dipilihnya Yudas bisa berubah dari kebiasaannya yang sudah dipupuknya dari kecil. Yaitu apa? Yudas itu sudah memupuk satu sifat dari masa kecilnya yang sering mencuri uang orang tuanya. Karena orang tua Yudas adalah seorang pedagang. Yudas seringkali mengambil uang orang tuanya hasil dagangan. Tuhan Yesus mau memberi satu harapan dengan dipilihnya Yudas sebagai murid yang membuat hidupnya untuk terhormat. Tapi apakah mau Yudas mengubah kelakuannya? Itu yang menjadi missnya. Bukan dari sisi Tuhan Yesus yang menjadi missnya. Kalau begitu buat apa dipilih itu kalau udah tahu memangnya itu akan berkhianat nanti. Dari ujung sampai ke ujung Tuhan Yesus semua udah tahu. Dari Alfa dan Omega Tuhan Yesus semua udah tahu karena dia Tuhan yang Maha Tahu. Tapi dia punya rancangan dan punya rencana dalam setiap kehidupan. Yang tidak ada satupun yang bisa menggagalkannya kecuali orang itu sendiri. Tuhan Yesus masih tetap mau memilih Yudas sekalipun Tuhan Yesus tahu kronologi atau latar belakang hidup Yudas. Supaya dibukakan pintu kesempatan bagi Yudas dengan dipilihnya dia, siapa tahu dia mau mengubah sifatnya yang tidak baik itu supaya menjadi baik. Tapi satu hal, murid-murid 11 yang dipilih Tuhan Yesus semuanya mau berubah. Tapi Yudas yang tidak mau berubah. Thomas saja yang sudah terbiasa dari kecil, yang selalu plin-plan, sangat sulit mengambil sebuah keputusan. Itulah hidup Thomas dari kecil. Kenapa? Karena selalu digenggam orang tuanya. Orang tuanya lah yang selalu memberikan keputusan buat Thomas. Karena Thomas hidup di bawah ketiak orang tuanya. Sehingga Thomas tumbuh kembang menjadi dewasa sebagai orang yang tidak punya keberanian mengambil keputusan. Lalu ketika Tuhan Yesus pun memilih dia, maukah Thomas berubah? Sebab Tuhan Yesus memilih kita supaya kita dijadikan bejana yang indah. Kita mau diubah. Maukah Thomas berubah? Kapankah Thomas membuka hatinya akhirnya jadi supaya dia mau berubah? Ketika dia terjebak dengan kelemahannya itu di hadapan Tuhan Yesus dan di hadapan semua murid-murid. Bagaimanakah terjebaknya Thomas? Dia berkata, kalau tidak kulihat, kucucukkan jari tanganku ini ke tangan Tuhan Yesus yang berlubang paku itu, aku tidak percaya bahwa dia sudah bangkit. Itulah sikap hati Thomas yang hanya percaya kalau melihat. Tidak bisa mengambil keputusan untuk yakin dan teguh dengan keyakinan yang dia pegang. Dia berkata, kalau tidak kulihat masih
tangan Tuhan Yesus yang merobang paku itu, aku tidak percaya dia bangkit. Lalu Yesus tiba-tiba hadir di dalam ruangan itu yang terkunci semuanya. Ini aku Thomas. Ini telapak tanganku. Cucukkanlah jari tanganmu. Supaya jangan kau tidak percaya lagi, tapi percayalah. Lalu Thomas tersungkur. Dia berkata, aku percaya Tuhan. Mulai saat itulah Thomas bertobat dari rasa ragu-ragunya yang selalu mengandalkan penglihatan matanya baru mau mempercayai sesuatu. Thomas masih mau berubah. Tapi Yudas, Tuhan Yesus sudah ingatkan waktu itu. Dengan ciuman inikah kau akan menyerahkan anak manusia, Yudas? Tuhan Yesus sudah tahu. Dia yang berpura-pura memeluk Tuhan Yesus dan mencium Tuhan Yesus. Tujuannya untuk menyerahkan Tuhan Yesus. Kan diingatkan Tuhan Yesus. Tapi Yudas tidak mau berubah. Mengubah pendiriannya yang tidak baik itu. Lalu kedua kalinya pun pernah Tuhan Yesus juga mengingatkan Thomas. Memang anak manusia yaitu Yesus harus diserahkan ke tangan-tangan orang munafik. Tetapi celakalah orang yang menyerahkannya. Tuhan Yesus sudah mengingatkan. Orang yang akan meminum cawan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Waktu itu Yudas langsung pas minum. Sebenarnya udah ngertinya dia, tapi ditutupinya mata rohaninya. Mata hatinya. Tuhan Yesus sudah berkata, siapakah orang itu Tuhan yang akan mengkhianati engkau? Orang yang meminum cawan ini, ialah yang akan mengkhianati aku. Pas Yudas mengambil minum itu dan minumnya. Udah cukup jelas. Tuhan Yesus juga berkata, oh memang anak manusia harus menderita dan harus mati di kayu salib. Tetapi celakalah orang yang menyerahkannya. Kurang apa lagi? Tuhan Yesus sudah sangat mengingatkan Yudas bahwa dialah yang menyerahkan Yesus. Waktu itu Tuhan Yesus berkata, dengan ciuman inikah engkau menyerahkan aku, Yudas? Tapi Yudas tidak pernah mau berubah. Bahkan kebiasaannya dari kecil yang suka mencuri uang orang tuanya. Alkitab menuliskan dia juga sering mencuri uang penginjilan Tuhan Yesus. Karena dia sebagai bendahara waktu itu, bendahara keuangan penginjilan Tuhan Yesus. Dia sering mengambil uang, dikasihnya sama pacarnya. Beli bakso dia, traktir pacarnya, padahal uang dari hasil uang dari kas penginjilan mereka. Yudaslah yang menjadi misnya, yang tidak mau mengubah sifatnya. Saudara, segalanya Tuhan Yesus tahu. Tapi Tuhan Yesus bekerja dengan cara berencana. Tidak ada satupun pekerjaan yang dilakukan Tuhan Yesus dengan tidak direncanakannya lebih dulu. Dan rencana Tuhan Yesus tidak pernah gagal. Dan tidak ada satupun yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Sebab dialah Allah. Ada lagu pujian mengatakan dia tak pernah gagal sebab dia Allah. Sebab dia Allah. Dia tidak pernah gagal. Bahkan ada, sekalipun ada orang yang mau menggagalkannya, tidak pernah bisa gagal. Sebab sekalipun orang mereka-reka perkara yang sia-sia, perkara yang jahat, tapi Tuhan mengubah. Kutuk pun bisa diubah Tuhan Yesus menjadi berkat. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengumandangkan, berseru dengan firman-Nya hari ini dengan berkata, jikalau Tuhan yang sudah mengangkat engkau, tidak satupun orang yang bisa merendahkan engkau.
Jikalau Tuhan yang sudah membuka pintu, tidak satu pun yang bisa menutupnya. Sebab Dialah Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Yesus Kristus, Raja segala raja, batu penjuru kita. Itulah sebabnya mengapa bisa terjadi dalam pelayaran perahu mereka, yang di atas perahu itu sendiri ada Tuhan Yesus. Mengapa bisa terjadi ombak dan angin badai menerpa perahu mereka? Bukan Tuhan Yesus yang seolah-olah menaruh rekayasa. Dia buat angin dan air gelombang itu supaya ditunjukkannya kehebatannya bahwa dia bisa. Bukan. Tuhan Yesus bukanlah orang yang unjuk-unjuk diri. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang rendah hati. Tapi orang, sesosok yang masih punya kuasa terhadap alam ini, yang menaruh badai dan ombak yang besar tadi. Tapi Yesus memang sudah tahu sebelum mereka berangkat. Tapi rencana yang disusun Tuhan Yesus harus pergi ke seberang, itu tidak bisa digagalkan. Walaupun angin badai dan ombak datang menerpa. Lalu Tuhan Yesus di tengah-tengah badai dan ombak yang besar terjadi itu, Tuhan Yesus tampil sebagai penyelesai, challenger. Dia berdiri di depan perahu itu dan berkata, "Hai engkau angin dan danau, ombak, tenang dan teduhlah." Dan itu disaksikan ke-12 mata murid. Disaksikan langsung 12 orang murid, mata kepala mereka sendiri, bahwa angin dan danau ombak tadi langsung teduh di hadapan mata mereka sendiri. Lalu apakah tujuannya? Apakah maksudnya? Apakah artinya? Pembelajaran. Ternyata kan terbukti bahwa murid-murid di situ masih kurang full kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus. Dan mereka masih berkata, siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin dan air taat kepada perintahnya. Siapakah gerangan? Nah, dari sini jadi penuhlah kepercayaan mereka. Jadi semakin kuatlah iman murid-murid itu. Pembelajaran dari Tuhan Yesus selalu menguatkan iman kita. Menguatkan iman orang yang ragu-ragu. Mereka jadi semakin tambah yakin. Kalau di ayat 25 tadi katakan, lalu kata Yesus kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Berarti sangat jelas di sini kan, oh masih kurang kan, masih kurang penuh kepercayaan murid-murid itu kan, karena ternyata mereka masih dalam keraguan-raguan. Di manakah kepercayaanmu, kata Tuhan Yesus kepada mereka? Maka takutlah mereka dan heran. Takut mereka dan heran mereka. Lalu mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Saudara lihat, siapa gerangan orang ini? Seolah-olah mereka belum kenal lebih jauh terhadap pribadi Yesus. Padahal mereka udah berapa? Udah hitung tahun mengikut Yesus di sini. Udah masuk ke jalan 3 tahun mereka di sini mengikut Yesus. Yang setiap hari ke sana kemari
sama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi masih kurang, ternyata mereka mengenal Tuhan Yesus itu siapa sesungguhnya. Karena heran mereka, siapa gerangan orang ini? Jangan mau kita seperti ini. Kita masih bertanya-tanya siapakah Yesus itu? Bisakah? Bisakah dia menolong aku? Bisakah dia menguatkanku? Bisakah dia menyembuhkanku? Bisakah dia memberikan jalan keluar pada masalahku ini? Bisakah dia memberikan hikmat-hikmat bijaksana kepada aku dalam setiap mengambil keputusan? Bisakah? Bisakah? Pembelajaran dari Tuhan Yesus membawa kita semakin pengenalan penuh akan Yesus itu. Jadi tujuannya adalah pembelajaran. Firman Tuhan mengajari kita. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Kebenaran itu adalah menginsapkan kita dari segala apa yang kesalahan yang kita lakukan. Menginsapkan kita dari apa yang kurang kita sadari. Kadang-kadang kita nggak tahu apakah yang kita buat itu sudah salah nggak ya? Udah dosa nggak ya? Udah kejahatan nggak ya? Kita dalam kebingungan. Tapi apakah jalan keluarnya kalau seperti itu? Ingat aja yang diteladankan Raja Daud. Apa kata Raja Daud? Insapkan aku Tuhan dari apa yang kurang kusadari. Seorang pemimpin, Daud banyak sekali melakukan kegiatan dan aktivitas. Sering sekali ketika dia merenungkannya, aduh udah salah gak aku tadi ya? Udah ada gak salah yang kulakukan ya? Tapi apa jalan keluarnya dia lakukan? Insafkan aku Tuhan dari apa yang kurang kusadari. Maka darah Yesus, pengampunan Tuhan, mengampuni, menyucikan. Walaupun yang belum kita ketahui bahwa apa yang kita lakukan itu salah. Udah salah atau belum? Itulah strategi dalam hal pengampunan. Karena sering sekali kita tidak menyadari yang kita lakukan ternyata sudah menyakiti. Itulah strateginya. Insafkan aku Tuhan dari apa yang kurang kusadari. Daud merasakan kelepasan dari apa begitu banyak yang dia lakukan sebagai pemimpin, pucuk pimpinan, sebagai raja waktu itu, pengambil keputusan tertinggi yang sering sekali tanpa disadari dia merasa kok ada kurang nyaman. Dan sampai ada sesuatu yang kulakukan tadi sudah menjadi menyalah. Atau ada yang tersakiti. Insafkan aku Tuhan. Pengampunan Tuhan Yesus itu tidak terselami, saudara. Apakah maksudnya tidak terselami? Walaupun yang di luar dari dugaan yang kita sanggup menduganya, ketika kita menyadarinya di hadapan Tuhan, itu pun diampuni Tuhan. Bukan hanya yang kita sadari, lalu kita mohon ampun, baru diampuni Tuhan. Tapi yang tidak kita sadari pun, itulah pengampunan yang dikatakan pengampunan yang tidak terselami. Jauh ke dalam tubir laut, Tuhan membuangkan itu semua. Melemparkan itu semua. Supaya kita tidak hidup dengan tertuduh. Apalagi tertuduh dengan hal-hal yang tidak kita ketahui dan kita tidak sadari. Ini strategi
menerima pengampunan dari Tuhan. Insafkan aku Tuhan dari apa yang kurang kusadari. Jadi kebenaran itu yang salah satunya kegunaannya adalah menginsafkan orang dari kesalahan-kesalahan yang dia perbuat. Menginsafkan. Kebenaran itu menuntun kita kepada kebenaran, menyatakan kesalahan, dan menginsafkan kita dari apa yang kita kurang sadari, yang ternyata menyalahi. Itulah gunanya kebenaran. Saudara, pengampunan Tuhan Yesus itu tidak terselami. Kalau yang terselami, Tuhan Yesus berkata begini, kalau begitu Tuhan, kalau ada kesalahan yang kulakukan berapa kalikah aku bisa mendapatkan pengampunan? Tuhan Yesus bilang 7 kali 70 kali. Berarti sangat banyak. Itu mungkin tidak ada satu orang mungkin sampai mencapai kesalahan yang berulang-ulang sampai sebanyak seperti yang dikatakan Yesus jumlahnya itu. Tapi itu artinya adalah paling batas yang sudah paling 7 kali 70 kali. Itu kesalahan yang kita sadari. Tapi kesalahan yang tidak kita sadari tidak mungkin, dan kita tidak tahu untuk meminta maaf akan apa. Karena kita tidak menyadari akan kesalahan, ada suatu kesalahan yang kita lakukan. Tapi kita kok merasa? Karena sering ada kesalahan yang kita tidak sadari. Strateginya, pengampunan untuk itu adalah insafkan aku Tuhan dari apa yang kurang kusadari. Tidak perlu Tuhan harus membukakannya lagi sampai kita mengerti baru yakin untuk mendapat pengampunan, tidak. Tapi Tuhan yang Maha Tahu sudah langsung mengangkatnya, mengampuni itu dari kita. Itulah luar biasanya pengampunan. Asalkan ada hati yang mau menyadari. Karena Tuhan melihat hati, melihat sikap hati. Sangat baik Tuhan Yesus. Dan tidak terkatakan apakah yang harus kita buat untuk membalas kebaikan Tuhan. Tidak ada. Ya, kita puji sajalah Dia. Supaya senang sajalah hatinya. Selain memuji dan menyembah Dia, itulah balasan yang bisa kita lakukan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Jadi inilah firman Tuhan, saudara, yang sekonyong-konyong Roh Kudus berikan untuk kita santap pada kebaktian kita ini. Ini roti santapan rohani kita dan juga bisa menguatkan tubuh jasmani kita dan jiwa kita. Inilah firman Tuhan diberikan Roh Kudus hari ini buat kita pada kebaktian Minggu Raya kita hari ini. Saya percaya orang yang mendengar lewat media sosial pun diberkatilah mereka dengan firman Tuhan ini. Bahwa Tuhan Yesus melakukan hal-hal yang perkasa itu hanyalah untuk pembelajaran bagi kita, untuk menguatkan iman kita dan untuk membuat kita supaya semakin penuh kita percaya kepada Yesus. Yesus itu baik, bahwasanya kasih setianya kekal selamanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati kita. Mari kita akhiri firman Tuhan sampai di sini. Kita bangkit berdiri semuanya, kita naikkan penyembahan kita.